Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika sakit Nabi bertambah berat, beliau meminta kepada semua istri beliau supaya ia diizinkan selama sakit ia dirawat di rumahku, dan mereka semua mengizinkannya. Lalu Nabi pergi ke rumah Aisyah, dipapah oleh 2 orang laki-laki, sedangkan kedua belah kaki beliau tercecah menggaris tanah di antara kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab wudhu, masuk pada hadis 132. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW datang kepada kami pada satu ketika di tengah hari, maka dibawa orang air kepada beliau untuk berwudu. Nabi berwudu dengan air itu. Setelah beliau selesai berwudu, banyak orang mengambil sisa air wudu Nabi itu dan mereka menyapukannya ke badan mereka. Lalu Nabi SAW sembahyang zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat pula. Sementara di hadapan kita sementara di hadapan Nabi terpancang sebuah tongkat sebagai tanda atau batas tempat beliau sembahyang. Keterangan terjemah catatan kakinya adalah perbuatan tersebut hanya berlaku khusus untuk Nabi karena beliau diakui kesuciannya. Adapun kebiasaan yang terdapat di beberapa negeri seperti meminum atau memakan sisa minuman dan makan guru atau memasukkan air di makam yang dianggap keramat tidak dibenarkan oleh Islam. Ya. Jadi Nabi ini spesial kesuciannya oleh Ummu Salamah. Kalau beliau tidur berkeringat, dikumpulkan keringatnya karena memang wangi. Kemudian kalau berwudu, di bawah tangannya orang-orang berebut untuk berwudu hasil cucuran Rasulullah tersebut. Seperti itu. Ini menurut catatan penerjemah tidak ditiru oleh yang lain. Juga kepada guru, hanya kepada Nabi kita bisa berlaku seperti itu. Catatan ketiga dari penterjemah, Nabi sembahyang zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat karena qashar. Menyingkatkan qashar dibolehkan ketika melakukan perjalanan jauh. Ini pada saat melakukan haji. Kita akan mengalami seperti ini, menggabungkan asar dengan zuhur, kemudian menggabungkan maghrib dengan isya, seperti itulah ketika di Mina. Hadis 133. Ada lagi satu keterangan tadi bahwa tongkat di depan adalah pembatas antara beliau dengan orang yang berlalu lalang. Di sini di kita ini kadang-kadang seperti adalah kesusahan kalau ada orang sembahyang di belakang sana. Untuk melintas di depannya itu, kata hadis sahih, lebih baik berdiri selama 40 tahun tinimbang melewati orang yang sedang sholat. Seperti tidak ada batasnya dari Nabi itu. Dan itu kewajiban kepada 2 orang, yang sedang sholat melarang, yang akan lewat dilarang, seperti itu. Hadis 133 dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, saya dibawa pergi oleh bibi saya kepada Nabi SAW. Bibi mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, anak saudaraku ini sakit. Rasulullah SAW menyapu kepalaku dan mendoakan semoga aku beroleh berkah. Kemudian sesudah itu Nabi berwudu dan kuminum sisa air wudu beliau. Aku berdiri di belakangnya, aku melihat cap kenabian di antara kedua bahu beliau seperti telur burung. Ya, ini juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah, salah satu mujizat yang juga tidak disarankan untuk orang lain meminum sisa air wudu seperti itu karena beliau teruji kesuciannya, tidak untuk orang lain. Hadis 1030
Saya ulangi, hadis 134. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah datang melihatku sakit, sedangkan aku tidak sadar akan diriku ketika itu. Lalu Rasulullah berwudu dan menyiramkan sisa air wudunya kepadaku. Setelah itu aku pun sadar. Lantas aku berkata, ya Rasulullah, untuk siapakah harta pusaka? Saya tidak mempunyai ibu, bapak, dan anak yang akan menerima pusaka. Lalu turunlah ayat faraid, cara pembagian pusaka. Yaitu ini adalah kalalah, sesuatu yang kesukaran bagi Umar bin Khattab dan yang lain, bagaimana caranya. Sedangkan akhirnya turun surat faraid ini, ayat faraid ini yang mengatur pembagian bagi orang yang tidak meninggalkan pewaris tapi ada saudaranya. Menurut keterangan penerjemah surat An-Nisa ayat 176, mereka kaum muslimin bertanya kepadamu, katakanlah, Allah menjelaskan kepadamu tentang kalalah, perihal seseorang yang meninggal sedangkan dia tidak mempunyai anak dan ibu bapak yang akan mempunyai hartanya. Kalau seseorang meninggal, dia tidak mempunyai anak, hanya mempunyai seorang saudara, maka saudaranya itu memperoleh 1/2 dari harta peninggalannya. Saudara laki-laki menerima pusaka dari saudara perempuannya, kalau saudara perempuan yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Apabila saudara dari beberapa orang saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka untuk laki-laki sama dengan dua bagian bagi perempuan. Allah menjelaskan kepada kamu supaya kamu jangan sesat, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ini surat An-Nisa ayat 176. Ya, lanjut. Hadis 135. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika sakit Nabi bertambah berat, beliau meminta kepada semua istri beliau supaya ia diizinkan selama sakit ia dirawat di rumahku, dan mereka semua mengizinkannya. Lalu Nabi pergi ke rumah Aisyah, dipapah oleh 2 orang laki-laki, sedangkan kedua belah kaki beliau tercecah menggaris tanah di antara kedua laki-laki itu, yaitu Abbas dan yang seorang lagi. Kata Ubaidillah, cerita Aisyah itu kuceritakan kepada Abbas. Lalu dia menanyakan padaku, tahukah engkau siapa laki-laki yang seorang lagi itu? Jawabku, tidak. Katanya, dia adalah Ali. Selanjutnya Aisyah menceritakan juga bahwa setelah Nabi SAW berada di rumahnya, sedangkan sakit Nabi bertambah keras juga, maka beliau bersabda, siramkanlah kepadaku 7 gibah air yang masih utuh. Mudah-mudahan aku akan segera dapat melaksanakan dakwah kembali kepada orang banyak. Lalu Nabi didudukan ke dalam sebuah bak mandi terbuat dari kuningan. Kemudian Hafsah istri Nabi SAW, kemudian beliau, saya ulangi. Lalu Nabi didudukan ke dalam sebuah bak mandi terbuat dari kuningan, kepunyaan Hafsah istri Nabi SAW. Kemudian beliau kami siram dengan air yang disuruhkan Nabi, sampai beliau memberi isyarat kepada kami, sudah cukup. Sudah itu beliau pergi ke masjid menemui jamaah. Yang menyiram orang yang sedang sakit. Sakit ini salah satu dari sunnah. Tapi yang mampu, jangan ketika panas tinggi, sangat tinggi, kita siram, itu harus hati-hati. Karena badan yang kaget bisa malah tambah parah. Kalau demam-demam atau kalau yang diperkirakan kuat, boleh dikompres. Seperti itu. Hadis 136. Hadis terakhir untuk pagi hari ini dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah menyuruh orang membawakan bejana berisi air kepadanya. Maka dibawakan orang sebuah kendi berisi air sedikit. Lalu Nabi memasukkan jari beliau ke dalam air itu. Kata Anas selanjutnya, saya melihat air terbit dari jari-jari beliau. Kata Anas lagi, saya taksir, ada kira-kira 70 atau 80 orang berwudu dengan air itu. Ini salah satu mukjizat Nabi, gimana kalau menuang itu
jarinya akan masuk ke dalam mulut lubang dari kendi tersebut. Dari situ mengalir, dari jarinya mengalir air sebagai mukjizat dan cukup untuk 80 orang tentaranya berwudu. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan apa-apa yang dikuasakan kepada kita dapat kita lakukan dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.